pagi semua. Jadi Miss Ajeng mau langsung aja kasih review IPS untuk penilaian akhir semester 1 besok. Jadi nanti waktu kalian review sambil cek-cek di pointernya ya. Pointernya udah ditulis sama Miss Ajeng sama guru yang lain. Halaman berapa aja sih yang bisa dipelajarin, sama jangan lupa untuk baca-baca lagi yang bagian evaluasi yang IPS aja. Jadi yang buku tematik 4A itu kan membahas tentang suku-suku Indonesia, cara mewujudkan persatuan dan kesatuan, karena kan kita banyak suku dan agama ya. Terus ada makanan tradisional juga. Nah, suku-suku di Indonesia itu kan beragam. Di setiap pulau itu kan pasti ada, misalnya di Pulau Sumatera tuh ada suku Minang, ada suku Batak, ada suku Lampung, ada suku Melayu Padang. Nah, terus kalau di Sumatera sendiri di Kepulauan Riau itu ada suku Melayu, ya kan? Kalau di Jawa ada suku Sunda, ada suku Jawa. Nah, kemudian yang selanjutnya suku Dayak itu ada di mana? Ada di Kalimantan. Nah, selain mempelajari berbagai macam suku yang ada di Indonesia, juga kita harus pelajari tentang induk-induk suku bangsa yang ada di Indonesia, kayak Wedoid, kayak Negrito itu apa, Melayu itu apa. Kan ada golongan Melayu tua, Melayu muda. Nah, terus yang selanjutnya jadi nanti pelajari ya tentang induk suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Kemudian keragaman suku, budaya, dan agama yang di Indonesia miliki itu tidak menjadi halangan kita untuk tetap bersatu. Apapun yang terjadi, walaupun kita berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, kemudian dialog antar umat beragama, kerjasama dengan orang yang agamanya beda, memiliki hubungan dengan orang yang beragamanya beda, itu adalah salah satu cara untuk kita memperkokoh persatuan dan kesatuan. Selanjutnya kita membahas tentang makanan tradisional. Kalau dari Jogja itu biasanya ada bakpia, ada nasi gudeg. Kalau dari Tanjung Pinang itu ada otak-otak. Terus nanti jadi nanti kalian ingat aja makanan tradisional ini asalnya dari mana. Selanjutnya tentang buku 4B ya. Jadi buku 4B itu ada jenis-jenis sumber daya alam, kegiatan ekonomi dan sumber daya alam, manfaat tanaman herbal, dan energi alternatif. Jadi kalau sumber daya alam itu kan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang habis dan tidak dapat diperbarui sama yang kekal, tidak dapat diperbaharui, dan dapat diperbaharui. Kalau kekal contohnya matahari dan lain sebagainya. Nah, terus sumber daya alam yang tidak akan habis karena selalu dipakai merupakan arti dari sumber daya alam kekal. Kegiatan ekonomi itu macam-macam, tergantung di mana kita tinggal biasanya. Kalau misalnya di perkotaan pasti banyak orang yang bekerja di kantor. Tapi kalau misalnya kalau misalnya kita tinggal di pantai, pasti banyak yang menjadi seorang nelayan atau petani garam. Jadi melihat di mana mereka tinggal. Kalau pekerjaan yang biasanya ada petani itu biasanya ada di pedesaan karena mereka masih memiliki tanah yang luas kan. Jadi kalau mau ditanam jagung, padi itu masih bisa. Tuh, terus yang selanjutnya adalah tanaman herbal. Apa manfaat tanaman jahe? Misalnya untuk obat batuk, untuk obat masuk angin. Sama kalau misalnya kedinginan kita bisa mengkonsumsi jahe. Nah, selanjutnya masih tentang tanaman yang bisa digunakan untuk energi alternatif itu. Kalau minyak biji jarak itu bisa diubah menjadi biogas, biodiesel, atau biosolar. Nanti kalian cari tahu ya. Terus yang merupakan kelebihan energi alternatif dibandingkan bahan bakar minyak bumi itu apa? Nanti kalian silakan menganalisis setiap kalimatnya. Nah, permukaan bumi dan yang lain-lainnya itu ada di buku 4C, itu tentang ketampakan alam. Tampakan alam itu ada di halaman 26 sampai 29, lanjut di halaman 33 sampai 46 ya. Jadi kalau buku 4C itu membahas tentang ketampakan alam, manfaat perekonomian sumber daya hewan, ciri khusus beberapa jenis hewan, pemanfaatan sumber daya alam hayati. Kayaknya mirip-mirip yang kemarin ya. Nah, permukaan bumi yang menonjol lebih tinggi dari daerah sekitarnya dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Apakah itu? Dataran tinggi atau pegunungan? Nanti kalian cari tahu ya.
Terus danau dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik dengan tenaga air, ya kan? Nah, kita lanjut. Contoh kelompok tanaman palawija itu apa aja? Jadi tanaman apa aja yang termasuk kelompok palawija? Terus kalau misalnya kopi itu cocoknya ditanam di dataran tinggi atau dataran rendah? Bagaimana dengan pohon kelapa? Supaya dia bisa tumbuh dengan baik, dia harus ditanam di mana? Nah, tadi tentang bentang alam, kemudian tentang budidaya perikanan. Kan ada perikanan darat dan perikanan laut. Kalau budidaya perikanan darat itu biasanya dilakukan di kolam air tawar. Selain itu di mana lagi? Nah, selanjutnya adalah tentang hewan liar dan hewan peliharaan. Apa sih bedanya antara hewan liar dan hewan peliharaan?